dari Bapak Antoni Jeremy. Dalam Kisah 16 ayat 14 sampai 15 dan Kisah 16 ayat 33 diceritakan bahwa Lydia dan kepala penjara dan seluruh keluarga memberi diri untuk dibaptis. Bagaimana kalau ada seorang bayi di dalam keluarga mereka dibaptis? Semuanya dibaptis. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Oke, kita buka dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 14 sampai 15. Ini ya, Kisah 16 ya. Kisah 16 ayat 14 dan 15. Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu di kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Dan Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Antoni Jeremy. Kedua ayat yang dibacakan tadi menggambarkan cerita yang terjadi di kota yang sama, yaitu kota Filipi. Paulus dalam perjalanan misionarisnya tiba di Filipi. Jadi yang pertama adalah Lydia dan seisi rumahnya. Lalu kemudian yang berikut adalah kepala penjara dan seisi rumahnya, semua keluarganya. Jadi kita coba akan melihat dari dua ayat ini, mana keterangan yang lebih banyak diberikan tentang pertobatan dari orang dan keluarga tersebut. Dan kalau kita mendapatkan keterangan yang lebih banyak, maka keterangan yang lebih banyak itu bisa kita gunakan juga untuk menerangkan ayat yang keterangannya lebih sedikit, karena dua-duanya ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, dua-duanya ada di pasal yang ke-16 tentang perjalanan Paulus dan ada di kota yang sama, yaitu kota Filipi. Saya mau kita baca khusus tentang pertobatan kepala penjara tersebut, dan kita akan baca bukan hanya ayat 33, kita akan baca mulai ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ini pertanyaan inti. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kita tahu ceritanya, waktu itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, penjara itu goncang, Paulus dan Silas ada di dalam penjara, tapi mereka tidak melarikan diri. Dan kepala penjara itu merasa takut dan dia datang sujud dan dia memohon apa yang dapat ia perbuat supaya ia boleh selamat. Lalu kemudian ayat yang ke-31 adalah jawab dari Paulus dan Silas, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ayat ini mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya engkau, tapi engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau engkau dan seisi rumahmu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Itu ayat yang ke-31. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Apa yang dikatakan ayat 32? Mereka, Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Artinya,
Bukan hanya kepala penjara itu yang mendengarkan firman Tuhan, lalu setelah dia mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian yang lain tidak mendengarkan firman Tuhan, dan waktu dia dibaptis, yang lain ikut dibaptis sekalipun tidak mendengarkan firman Tuhan. Ayat ini sangat jelas, karena ayat ini mengatakan mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, kepada kepala penjara itu, dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Semua belajar. Dan tentu ini diberitakan kepada mereka yang punya kapasitas untuk memahami, kapasitas untuk belajar. Lalu kemudian ayat yang ke-33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kenapa ia dan keluarganya memberi diri dibaptis? Karena ia dan keluarganya sama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Ia dan keluarganya sama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Lalu ayat yang ke-31, ia dan seisi rumahnya sama-sama percaya. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya. Ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jadi yang percaya itu bukan hanya dia, tapi yang percaya itu adalah dia dan seisi rumahnya. Jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana dengan bayi? Ya, kita pertimbangkan saja konteks dari ayat ini. Apakah bayi itu bisa belajar firman Tuhan pada waktu Paulus dan Silas mengajar firman Tuhan? Lalu apakah bayi itu bisa mengerti dan mengatakan, ya saya juga percaya, pada waktu Paulus dan Silas mengajarkan firman Tuhan? Ini yang terjadi pada seisi rumah atau keluarga dari kepala penjara itu. Nah, karena kedua peristiwa ini terjadi di kota yang sama, yaitu kota Filipi, dalam konteks perjalanan Paulus yang sama, maka sebagaimana yang kita sudah lihat dalam keadaan atau pada keluarga kepala penjara itu, itulah juga yang tentu saja telah terjadi pada seisi rumah Lydia, yaitu hanya mereka yang belajar firman Tuhan dan mereka yang percaya, itulah yang dibaptiskan. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang membaptis bayi, pembaptisan bayi. Mengapa? Karena sudah ada, kita pernah belajar, mungkin tidak perlu kita ulangi, bahwa untuk dibaptis itu ada syarat-syaratnya. Tentu di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 mengatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Dalam hal ini, sebelum seseorang dibaptiskan, ia harus percaya terlebih dahulu. Nah, ini tentu kepada mereka yang sudah mempunyai kapasitas untuk menerima firman Tuhan, memahami, berlogika, dan lain sebagainya. Kemudian, yang berikut dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-38 mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu untuk dibaptis. Jadi percaya dan bertobat. Semua ini membutuhkan kapasitas seseorang yang sudah cukup memahami dan mengambil keputusan secara independen untuk percaya dan bertobat dan menyambut pekabaran firman Tuhan itu, lalu kemudian dibaptiskan. Memang dari segi teladan Tuhan Yesus sendiri, kita tahu ceritanya dalam Injil Lukas, bahwa pada waktu Tuhan Yesus masih bayi, baru pun beberapa hari, ia dibawa oleh kedua orang tuanya ke bait suci untuk diserahkan. Jadi, waktu Yesus masih bayi, itu bukan keputusan Yesus untuk menyerahkan dirinya di bait suci kepada Allah.
itu keputusan dari kedua orang tuanya. Nanti juga di dalam kitab Lukas, pada waktu ia sudah berusia 30 tahun, ia dibaptiskan. Itu barulah keputusan dia sendiri secara independen untuk memberi dirinya dibaptiskan. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang baptisan terhadap seorang bayi. Terima kasih.